Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang K3 bejana tekan. Saya Fitra Valesa dan rekan saya Revina Pusparani. Dasar hukum pengawasan penerapan K3 bejana tekanan di Indonesia adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor /per/1/1982 tentang bejana tekanan. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor /per/1982 tentang kualifikasi jurulas. Pengertian bejana tekanan ialah bejana selain pesawat uap, di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi tekanan udara luar dan dipakai untuk menampung gas atau campuran gas termasuk udara baik dikempa menjadi cair dalam keadaan larut atau beku. Bejana tekanan dan peralatan tekniknya. Macam-macam bejana tekanan contohnya adalah botol baja, bejana transport, pesawat pendingin, dan bejana penyimpun. Adapun bejana penimbun yang disebut juga sebagai tangki penimbun. Dan yang ketiga ada instalasi pipa yang termasuk pipa gas, udara, dan lain-lain. Ini adalah contoh bejana tekanan yaitu bejana transport atau tangki pengangkut, dan yang sebelah kanan adalah bejana tekanan yang berupa botol baja. Kemudian ada pemanfaatan bejana tekanan berupa instalasi pipa bertekanan penyalur gas atau udara yang memiliki isi lebih dari 220 cm3 dan tekanan kerjanya lebih dari kilogram per cm persegi. Juga termasuk bejana tekanan yang diatur dalam Permenaker nomor /per/1982. Di tempat-tempat kerja, bejana tekan juga banyak digunakan untuk tempat penampungan udara atau gas bertekanan. Gas yang pertama adalah inert gas. Gas ini dapat mengurangi kadar zat asam dan dalam keadaan biasa mudah bereaksi dengan bahan bakar. Contohnya adalah argon dan helium. Gas yang kedua adalah flammable gases, yaitu gas yang mudah bereaksi dengan oksigen, mudah menimbulkan kebakaran, dan titik nyalanya hanya 100 derajat Celcius atau kurang. Sebagai contohnya adalah LPG dan asetilen. Gas yang ketiga adalah corrosive gases. Gas ini adalah suatu gas yang karena reaksi kimia dapat mengakibatkan kerusakan apabila kontak dengan jaringan hidup dan sangat menyengat. Sebagai contohnya adalah klorin dan sulfur dioksida. Yang keempat adalah oxidizing gases. Gas pengoksidasi ini adalah suatu gas yang mungkin tidak mudah terbakar, tetapi dapat menghasilkan oksigen yang dapat mempermudah pembakaran. Dan gas ini sangat berbahaya apabila terserap lewat pernafasan. Yang kelima adalah mixture gases. Gas campuran ini merupakan suatu campuran dua atau lebih gas yang dibuat untuk keperluan tertentu dengan ketentuan gas-gas tersebut tidak akan bereaksi satu sama lain menjadi senyawa lain. Yang keenam ada liquid gases. Gas cair ini adalah suatu gas yang karena tekanan tertentu dapat berubah menjadi cair dan mempunyai titik didih 90 derajat Celcius. Tekanannya adalah 14,2 PSI. Yang ketujuh ada medical gases. Gas untuk keperluan kesehatan ini adalah suatu gas yang digunakan untuk keperluan kedokteran. Sebagai contohnya adalah oksigen dan udara tekan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fitra Valesa. Di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan teknik bejana tekan. Yaitu di sini ada konstruksi. Yang pertama, jenis material memenuhi standar yang berlaku. Kemudian yang kedua, tebal material tidak kurang dari hasil perhitungan kekuatan konstruksi berdasarkan formula yang diakui. Yang ketiga yaitu kondisi material tidak terdapat cacat yang melebihi batas. Yang keempat, sambungan las memenuhi syarat. Yang kelima, untuk ketebalan plat drum
dan head dengan ketebalan tertentu telah dilakukan head treatment setelah seluruh pengelasan selesai. Yang terakhir yaitu pada hidrostatik test tidak ditemui kebocoran, rembesan, keretakan, atau perubahan bentuk yang menetap. Selanjutnya di sini ada persyaratan teknis bejana tekan, yaitu yang kedua alat pengaman. Alat pengamannya harus lengkap, kondisinya atau ukurannya memenuhi standar dan berfungsi dengan baik. Contoh alat pengaman pada botol baja, katup penutup, kap pelindung, alat anti guling. Selain alat pengaman yang harus terpasang, setiap bejana tekan harus diberikan tanda-tanda pengenal, yaitu nama pemilik, nama dan nomor urut pabrik pembuat, nama gas yang diisikan, kemudian berat dari botol baja dalam keadaan kosong tanpa keran dan tutup. Selanjutnya tekanan pengisian yang diizinkan. Berat maksimum dari sisinya untuk bejana tekan berisi gas yang dikempa menjadi cair. Yang selanjutnya yaitu volume jika diisi air untuk bejana berisi gas yang dikempa. Tanda dan bahan pengisi. Yang terakhir yaitu bulan dan tahun pemadatan pertama dan berikutnya. Di sini selanjutnya yaitu untuk secara visual dapat membedakan isi media dalam suatu bejana tekan sehingga sesuai dengan peruntukan yang dikehendaki. Maka setiap botol baja harus dicat dengan warna yang telah ditetapkan. Yaitu di sini ada gas oksigen, yaitu warnanya biru muda, kemudian gas oksigen untuk kesehatan warnanya putih, gas nitrogen abu-abu, dan gas-gas mulia juga sama warnanya abu-abu. Gas freon yaitu sesuai dengan jenis gasnya. Gas hidrogen yaitu warnanya merah, gas-gas yang menyengat yaitu kuning muda, gas hidrokarbon yaitu merah, gas karbon dioksida yaitu abu-abu, dan gas-gas campuran warna sesuai dengan warna jenis gas campurannya. Dan yang terakhir ada gas beracun yaitu berwarna kuning. Selanjutnya pemeriksaan wajib bagi bejana tekan. Yang pertama yaitu pemeriksaan pada pabrikasi. Setelah gambar rencana sesuatu bejana tekan disahkan oleh Dirjen Binwasnaker, Depnaker Trans Republik Indonesia, maka proses pembuatan di pabrik pembuatan bejana tekan dapat mulai dikerjakan. Nah, pada saat mulai proses pembuatan bejana tekan di Indonesia, seharusnya dilakukan pengawasannya secara kontinu oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis pesawat uap dan bejana tekan atau ahli K3, spesialis pesawat uap dan bejana tekan yang memiliki SKP dari Menteri Tenaga Kerja. Yaitu selanjutnya pemeriksaan pertama. Pada pemeriksaan pertama ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas pemeriksa atau penguji meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan. Kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan visual konstruksi dan alat pengamannya. Yang ketiga yaitu calculation, perhitungan kekuatan konstruksi dengan menggunakan formula yang diakui. Yang keempat, NDT kembali jika dianggap perlu dengan bantuan pihak ketiga. Yang kelima yaitu hidrostatik test. Kemudian yang terakhir di sini ada pengujian katup penutup atau tingkap pengaman. Pemeriksaan wajib bagi bejana tekannya itu di sini ada pemeriksaan berkala. Wajib dilaksanakan sekali setiap 5 tahun untuk bejana tekan penampung klorin atau senyawa klorin minimal sekali setiap 2 tahun. Ada pemeriksaan khusus yaitu terdapat kerusakan atau reparasi, kemudian modifikasi dan terjadi peledakan pada bejana tekannya. Selanjutnya di sini ada kecelakaan kerja. Yang pertama semburan gas atau fluida lain, yang kedua
pencemaran lingkungan, gas berbahaya, yang ketiga kebakaran, dan yang keempat ledakan. Yang terakhir di sini ada penyebab kecelakaannya itu dalam faktor bejana dan peralatan teknik. Yang pertama, konstruksi tidak memenuhi syarat. Yang kedua, alat pengaman atau perlindungan perlengkapan tidak memenuhi syarat atau tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga, kondisi operasi tidak sesuai dengan desain. Yang keempat, yaitu pengisian, pengangkutan, atau penempatan tidak tepat. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf.